Buat kalian yang sering gagal ketika membuat keripik singkong, ayo jangan di-skip video ini. Mari kita belajar bersama bagaimana caranya membuat keripik singkong yang renyah, mekar, dan tidak berminyak. Oke, pertama-tama singkong yang telah dikupas kulitnya, kemudian dicuci sampai bersih, lalu direndam dengan air bersih. Tujuannya supaya sisa getah yang masih menempel pada permukaan singkong akan keluar dengan sendirinya. Karena getah dari singkong akan mengakibatkan keripik akan menjadi hitam ketika digoreng. Setelah singkong selesai dibersihkan, kemudian singkong ditiriskan sampai permukaannya kering supaya tidak licin ketika singkong berada di tahap pengirisan. Langkah selanjutnya, siapkan air di wadah yang besar dengan kapasitas air di atas 10 liter. Lalu tambahkan 2 saset soda kue atau setara dengan 2 sendok makan, kemudian soda kue dilarutkan. Iris singkong dengan menggunakan alat seperti ini supaya hasil irisannya serasi sama rata dan ketebalannya sama. Usahakan pisaunya harus tajam supaya hasil irisannya mulus sempurna. Seperti kulit ibu-ibu sosialita yang selalu perawatan dengan skincare secara rutin. Irisan singkong harus jatuh tepat pada wadah yang sudah berisi dengan air yang telah dicampur dengan soda kue yang telah disiapkan sebelumnya. Ingat, ini soda kue bukan soda api atau sitrun ya. Alat ini sangat membantu sekali bagi saya karena mempermudah pekerjaan saya dan mempersingkat waktu. Mengiris singkong sebanyak 15 kilo hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja. Kebayang ya, mengiris singkong sebanyak ini menggunakan pisau, diiris secara manual satu persatu, mungkin akan lama kelarnya. Ditambah lagi hasil irisannya tidak akan semulus seperti menggunakan alat pengiris yang saya gunakan ini. Buat bunda yang ada niatan mau membuat keripik di rumah, hanya untuk sekedar membuat cemilan untuk keluarga, saya sarankan untuk membeli alat ini terlebih dahulu ya. Harganya murah kok, nggak sampai 50.000. Iris semua singkong yang telah dikupas kulitnya, jangan sampai ada yang tersisa, karena singkong yang telah dikupas kulitnya tidak akan bertahan lama. Langkah selanjutnya, pisahkan irisan singkong satu persatu, jangan sampai ada yang menempel. Karena irisan singkong ini sudah direndam dengan air soda kue, otomatis kadar patinya sudah berkurang, sehingga irisan singkong sangat mudah untuk dipisahkan karena tidak menempel kuat. Gunakan wadah yang bolong untuk meniriskan irisan singkong ini, supaya sisa airnya langsung terjun bebas ke bawah lewat celah wadah tersebut. Lalu siapkan wajan dan tuangkan minyak sebanyak 2 liter. Untuk menggoreng keripik, wajib menggunakan minyak yang banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap penggorengan. Gunakan minyak yang banyak dengan api yang besar untuk menggoreng keripik. Suhu panas yang ideal untuk menggoreng keripik adalah antara 160 sampai 180 derajat Celcius untuk suhu panasnya. Setelah suhu panas minyak mencapai 180 derajat atau di atas permukaan minyak sudah mengeluarkan sedikit asap, maka gebruskan irisan singkong secara bertahap sedikit demi sedikit. Tunggu irisan singkong mengurai dengan sendirinya, kemudian masukkan kembali irisan singkong secara bertahap. Tekan-tekan singkong yang timbul ke atas permukaan supaya tenggelam ke dalam minyak yang panas sambil sesekali dibolak-balik untuk menjaga suhu minyak tetap stabil panasnya, sehingga keripik tidak gosong sebagian. Kemudian tuangkan 1 sendok makan air garam supaya keripik tidak hambar rasanya. Segera diaduk supaya air garam merata dan tidak keasinan sebagian. Selain bahan baku singkong yang berkualitas, teknik menggoreng adalah hal yang penting yang wajib dipelajari karena tahapan ini yang akan menentukan hasil akhir dari kualitas keripik singkong. Keripik harus terus-menerus diaduk dan dibolak-balik untuk menjaga suhu minyak tetap stabil panasnya agar keripik tidak cepat gosong. Ciri-ciri singkong yang kualitasnya bagus, dia ketika digoreng akan langsung naik ke permukaan dan tidak langsung tenggelam. Menggoreng keripik singkong tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup 3 menit saja keripik sudah matang. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, maka angkat segera keripiknya. Jangan dibiarkan berlama-lama berenang di wajan nanti gosong.
Setelah keripik singkong terangkat semua dan tidak ada lagi yang tersisa di wajan, biarkan suhu minyak tetap terjaga panasnya dengan api tetap dalam keadaan besar. Oke Bunda, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Harapan saya semoga video ini bermanfaat buat para Bunda yang suka dengan video ini. Jangan lupa di like video ini dan share ke media sosial kalian supaya bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.